Puasa Kadongan Horas para sahabat, kita kembali di Bincang Laikirman tentunya bersama Amang Sukirman yang paling keren. Jadi kali ini kita edisi spesial kawan-kawan semuanya Kadongan, edisi spesial bersama sahabat Laikirman. Yang pertama ada Pak Payan Tumanggor, ini sahabat kental Pak Sukirman. Ya, apa kabar Pak? Baik, Enggan, sehat. Enggan sehat, wah luar biasa. Kemudian ini satu sosok yang sangat populer di Sumatera Utara. Pasti Kadongan pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah Dr. Mahmud Mulyadi. Ya, praktisi hukum yang sangat-sangat populer dari rambut mohak ya. Apa kabar, Pak Dokter? Ya, sehat, alhamdulillah. Iya, ini keren ini. Ada orang Palembang, ya kan? Ada dari Pak juga ada. Nah, kita bahas masih seputar budaya Batak. Pak Kirman, apa kabar? Yang terakhir saya tanya Pak Kirman apa kabarnya? Kabar baik. Karena Pak Kirman ini selalu aktif saya lihat kan. Belakangan beliau bikin apa? Minyak kelapa. Dia manjat kelapa sendiri. Dia buat minyak kelapa. Itu luar biasa Pak. Banyak yang like itu Pak. Banyak komen saya lihat sampai ratusan itu ya. Ratusan. Wah luar biasa. Karena sesuatu yang sudah lama itu banyak dirindukan orang. Oke Pak, ini kita kembali ke laptop. Jadi Pak, saya sering dengar ada istilah upasa Batak. Mata guru roha sesean. Nah ini dulu kita bahas malam ini. Jadi kita pengen dengar ulasan dari Pak Kirman dari pandangan seorang tokoh Jawa, mantan kepala daerah di Tanah Melayu dan sangat mencintai budaya Batak. Silakan Pak Kirman. Baik, selamat malam Pak Mudi, selamat malam Pak Payan Tumanggor, selamat malam Pak Mahmud. Malam. Upasat Parjolo, Jolo Tinitip Sanggar, Asabai Huru-Huruan, Jolo Sinupkun Marga, Asabinoto Partuturan. Matutu. Jadi pertuturan saya adalah Sukirman, orang Jowo. Ya, sudah jelas dari dulu orang Jawa Pak Mahmud ya. Iya. Tapi kita ini Bhinneka Tunggal Ika, ya, karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai orang Jawa, para juru pasat Satabi, 10 jari, 10 sarado, Sima Junjung, Molu Adong, PKA Hanangu Hataun Hami, Parbinotuan Nami tentang Habatahon, Nasuture di Rohamuna Kahlak Batak. Jadi Pak Mudi tadi disampaikan tadi ada istilah upasa. Upasa ini dalam bahasa Batak beda dengan pantun. Walaupun dia hampir mirip, ada lampiran, ada isi. Tapi upasa ini bahado upasa didapat karena martonggo Kutta Parjolo. Jadi didapatnya upasa itu karena martonggo itu kayak bersemedi Pak. Nah, jadi mata guru roha sisean. Ya, mata guru roha sisean. Melo generasi muda Batak milenial harus tahu ini ya. Karena mata guru roha sisean ini mengandung spirit. Supaya kita berani merantau, berani kerja apa saja, karena kuncinya mata guru. Cuman Satabi, mata bisa saja secara harfiah mungkin kita cacat ya, tapi mata hati kan tidak. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu mata guru roha sisian, kalau untuk wong kita Palembang itu pacak apa bayang, pacak kerjakan gitu. Asal hati, roha itu hati, menuntun. Sudah itu. Jadi mata itu bisa menipu, tapi hati tidak bisa. Nah, jadi sebab itu mata guru roha sisian, kalau ada wong Batak ditanya, kau mau kerja apa? Kerja apapun aku bisa. Nah, nyupir helikopter dia nggak pernah sekolah pilot, Pak Bayan. Lihat bisa kau nyupir ini? Bisa. Dia nggak ada sekolah pilot. Nah, orang bertanya kenapa kau berani? Asal ku tengoklah supir yang itu 1 bulan aja. Dia nyupir aku di sebelahnya. Aku pacak, aku nyupir helikopter, aku nengok dia sebulan. Tangguh jadi. Nah makanya di Jakarta itu dia mula-mula jadi kenek, atrek, maju, atrek bus kan. Lama-lama dia bawa motor, bro. Dia beli SIM, dia nggak ujian, SIM tembak. Nah jadi itulah mata guru roha sisian. Jadi kalau ditanya, kau kerja apa kok? Ya paling sedikit kalau orang Batak ditanya, aku mau bisa kerja di sini bangunan. Apa aku mau kerja? Mandor. Dia nggak mau kerja pasang-pasang batu ya. Kalau mandor siapapun bisa. Mana belum tentu semua orang bisa jadi mandor. Iya. Makanya Batak itu jarang dia daripada gini dia bagus gini kan. Sama dengan Palembang itu. Nah mungkin mata guru roha sisian sada upasa di halak Batak. Nah tikos rikot hiat di ikut dia tusi akan generasi muda Batak. Alani spirit mapain halak Batak berani majai, berani merantau,
karena matalah gurunya, hati yang memutuskan. Mungkin dari Pak Yan dari pengalaman hidup ya sebagai orang Batak, berkawan di mana-mana seluruh Indonesia, di internasional maupun Pak Mahmud, bisa memberikan apakah prinsip upasa Batak tadi itu Bapak rasakan sebagai orang Batak ya, nanti juga Pak Mahmud melihat kawan-kawan Batak, dan sebetulnya mungkin ini universal ya, seluruh Indonesia. Mungkin Pak Yan. Mau lihat Mamang, lihat dong kesempatan tuh kami. Mata guru Rohasi Sion. Sision. Baru pihak BG. Baru pernah aku dengar. Jadi memang betul orang Batak itu kemanapun dibilang cak main, nggak ada takutnya. Yang penting jangan sampai mati kelaparan. Apalagi zaman sekarang ini susahnya cari pekerjaan. Nah, jadi kalau orang Minang bilang Pak, kalau merantau itu ya harus dicari induk semang, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Lebih kurang seperti itu juga orang Batak. Tapi karena kata Bapak tadi itu hati dan pikiran harus sejalan dan harus ada juga kemauan. Nah, itu sebenarnya prinsip. Tapi di saat sekarang ini Pak, mungkin itu prinsip di tahun 80-an ke bawah bagi lingkungan orang Batak Pak. Di tahun sekarang ini Pak, di zaman milenial seperti ini Pak, itu sudah tidak ada lagi sifat fightingnya orang Batak Pak. Erosi juga Pak. Dekadensi katanya. Dekadensi apa Pak? Semangat juang itu sudah berkurang. Udah cengeng Pak. Udah mulai berkurang, udah cengeng. Mungkin sudah nggak ngerti juga dia artinya. Nah itulah Pak, saya sendiri baru dengar. Mata guru Rohasi Sion. Saya sendiri baru dengar. Sebagai sumangot. Mulu di anak Batak. Iya Pak. Sekarang orang bilang pendorsem Pak, pendorong semangat. Oh, pendorsem. Pendorong semangat. Pendorsem. Jadi orang Batak sendiri Pak sudah mengalami krisis Pak. Kalau dulu orang Batak itu malu Pak kalau tidak kerja. Kalau sekarang Pak bangun tidur sudah ditanya ayah Doni Bim, bahas togel. Itu sekarang Pak. Jadi penyakit sosial ini. Penyakit sosial itu Pak. Kalau Bapak bilang kemarin Pak, living ala apa Pak? Gaya hidup. Lifestyle. Bapak kemarin kayak gitu Pak. Lifestyle-nya udah beda. Jadi sekarang udah cengeng orang Pak. Jadi artinya tanpa disadari pelan-pelan bergeser mukjizat upasa Batak yang sangat sakral itu oleh generasi belakangan ini semakin terkikis ya Pak. Terkikis betul Pak, terkikis. Nah, inilah orang-orang tua sekarang ini yang harus mengajarkan ke anak-anaknya filosofi hidupnya orang Batak zaman dulu. Oke. Jadi Pak Tumanggor, saya ada record do di parohaon hamu aka generasi muda. Record tiap Pak. Adong penurunan dan holan lapatan mata guru Rohasi Sion. Ada juga spirit. Betul. Jadi kita sonari adong dongaku nang leuling nang mas pajupang kami Bapak Dr. Mahmud Mulyadion sebagai pakar hukum ya. Ala Palembang dong bukan. Wong Kito Galo. Bukan Wong Kito Gilo. Wong Kito Galo. Nah. Jadi Pak Mahmud orang Palembang itu juga termasuk bangsa yang fighting karena sejak Sriwijaya sudah ada ya abad ke-7 ya. Di mana-mana Indonesia itu bangsa bahari atau segala macam ini termasuk orang Palembang di mana aja ada. Nah, apa spirit macam Batak tadi itu? Mata guru Rohasi Sion sehingga dia berani pergi merantau juga Bapak amati ada pada generasi Wong Kito atau juga secara umum bangsa Indonesia. Baik, kalau saya lihat memang pepatah itu rata-rata ada di semua daerah ya, walaupun bahasanya berbeda. Misalnya kalau dalam bahasa Melayu Palembang itu yang sering saya dengar dan sering dibilang sama orang tua saya itu ada pantunnya begini. Hati-hati meniti buih kalau ingin sampai ke seberang, hati-hati membawa diri kalau berada di negeri orang. Jadi waktu saya mau merantau dulu, karena saya sejak SMP merantau ya, jadi orang tua saya pesan 3 modal merantau itu. Pertama, soleh sosial dan soleh ritual. Artinya bahwa kamu harus mampu untuk dengan masyarakat dan aspek agama disatukan sehingga kamu wajib ke masjid. Nah, begitu wajib karena di masjid itulah jamaah kita kan gitu yang baik dan sebagainya dan bertemu sama orang-orang yang baik. Yang kedua, kita harus mencari induk semang.
Induk semua. Iya, misalnya ibu kos ya kan. Wow. Nah minimal kalau seandainya ada makanan lebih, ibu kos dikasih kita kan begitu, namanya merantau. Ketiga kata orang tua saya itu harus dekat sama yang punya kedai. Nah, kalau ada uang belum dapat kiriman bisa ngutang. Iya. Nah satu lagi ilmunya harus bisa ngusuk. Musuh. Iya. Pijat. Menolong orang masuk angin, ringan tangan, refleksi. Nah, ini yang agak. Dan itu diajarkan oleh orang tua saya. Maka kalau anak saya sakit saya gusuk. Nih kan untuk refleksi dan sebagainya. Itu empat ilmu merantau. Ilmu merantau. Nah tentunya bahwa dari falsafah Batak tadi memang secara esensi itu kan mengandung nilai tradisional, nilai kearifan yang mendalam sekali. Karena mata bisa melihat semua fakta dan menjadi, kalau dalam ilmu pengetahuan namanya kan, kalau kita mencari pengetahuan itu kan dari mata ya, dari indera. Ada logiko, repetitiko, verifikatif. Logika dengan hipotesis didapat pengetahuan dengan mata, panca indera. Tetapi ilmu itu dengan hati mengukur benar tidaknya. Kan begitu. Itu menjadi pegangan hidup. Berarti universal juga. Hidup. Batak. Nah, itu maksud saya kan. Nah persoalannya apa tergerus atau tidak, memang apakah ini dikenalkan di generasi muda. Bisa jadi tergerus sehingga orang praktis dan pragmatis memandang sesuatu. Nah itu yang terjadi. Praktis dan pragmatis sehingga dia mengabaikan aspek ini. Sehingga bisa jadi bahwa halal haram hantam yang penting kita bahagia. Pragmatis. Itu kayaknya mewarnai kehidupan sosial, budaya, politik kita belakangan ini. Pragmatis, transaksional, permisif. Ya makanya hampir masif di seluruh lini, karena saya melihat banyak esensi yang tergerus. Misalnya saja begini, kalau orang paham, saya banyak bertanya sama teman-teman saya, ya sama kawan-kawan tentang contoh ini, konsep taubat misalnya. Konsep taubat. Apa sih konsep taubat? Banyak orang mengatakan taubat itu, dengan taubat itu maka cuci dosa, kayak pemutihan pajak. Nah jadi misal, yang penting saya melakukan kejahatan nih, korupsi, apapun ya, berzina misalnya kan, nanti usia 60 saya taubat, kan habis dosa saya, katanya begitu. Padahal taubat itu batasan, ini salah, taubat nasuha ini benar. Nah kalau orang tahu ini batasan, takkan mau ditobat 60, berapa lagi usia menutupin itu. Iya, kan? Sehingga orang melakukan kejahatan itu tidak takut lagi. Gitu. Itu juga menurut saya terjadi gerusan terhadap makna itu, sehingga berani terang-terangan. Menarik ini satu, bahwa dari wong kita itu salah satu syarat itu pinter mijat. Iya, pinter mijat. Apa yang dihita halak Batak? Ada yang ngaku baron, ada kawan saya orang Batak. Saya pernah bilang, kau mau uang 50.000, dia mau lah. Uangku pun dia ada katanya. Iya. Ada apa? Karena ini di dekat hutan, di situ banyak lalu lalang turis berjalan kaki dari Bahorok mau ke Brastagi, kampung itu. Iya. Terus kawan itu saya bilang, kau mau mijat? Mijat. Karena di sini banyak orang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, berhentinya di sini. Dibilangnya, kawan kita ini orang Batak nih Pak. Aku uangnya perlu Pak, tapi mijatnya itu aku yang tak mau katanya. Enak di dia nih. Jadi kenapa saya bilang itu kan? Ya nanti dibilang orang sama anakku, anak tukang pijatnya ini katanya. Gengsi ya. Nah, jadi kan beda tadi, kalau di sini ilmu merantau itu kau bisa mijat akan menyelamatkan kau. Sementara kawan kita ini tadi, walaupun aku perlu duit, tapi kalau untuk jadi tukang pijat nggak mau aku, nanti dibilang sama anakku, anak ini tukang pijat Don, anaknya orang tukang pijat, seolah-olah rendah kan gitu. Ini Pak, apa betul di Batak itu ada gengsi semacam itu, sehingga ini kan soal pariwisata ini kan harus pandai melayani Pak. Seperti di Bali memang banyak tukang pijat Pak. Tapi saya kira Pak, ini kan kerjaan yang halal Pak. Iya. Enggak ada kejahatan di sini Pak. Iya. Kenapa mesti takut direndahkan orang? Nggak, maksudku di suku kita halak Batak. Ada, gengsi itu ada. Karena kan orang Batak dulu Pak banyak yang tukang dapur, Iya. orang tua-tua ya. Tapi Apakah generasi muda ini? Karena itulah tadi gengsi sekali Pak, memang orang Batak gini. Karena ada Pak falsafah lagi Pak. Anak nih raja dari mana? Itu anak raja Pak. Anak raja semua itu. Batak. Semua seperti di mana nih Pak, di simpang sana, ketua semua sampai ketuaan Pak. Semua ketua Pak. Jadi orang Batak pun seperti itu, anak nih raja. Jadi soal pijat itu Pak, kalau di sana jadi bisa jadi bisa jadi syarat, di orang Batak belum tentu. Nah, jadi ini artinya mata, ini supaya mata guru juga ya.
kita mau menyampaikan pandangan-pandangan kita. Saya punya pengalaman begini ya. Jadi waktu di Palembang ya, waktu saya SMA, jadi saya naik bis kota tuh. Ada ibu-ibu bawa bayi itu di depan pintu masuk kan angin pagi masih ini. Bayi itu masuk angin dan berbuih. Ibu itu udah nangis, nggak ada yang mau nolong. Jadi saya bilang saya dekati. Terus saya pijit-pijit kakinya, tangannya, saya gosok-gosok supaya hangat. Bu, ini kena angin, masuk angin. Nah pas lewat rumah sakit, Bu, ibu berhenti aja di sini. Anak itu udah mulai tenang kan, ibu berhenti, Bu, langsung aja ke rumah sakit. Nah minimal melatih sensitivitas. Pertolongan pertama tadi ya. Pertolongan pertama bukan kita mau jadi tukang kusuk, bukan, enggak. Tetapi kita kan mengasah sensitivitas sosial sehingga kita bisa merasakan kepedulian itu dengan masyarakat gitu sebenarnya. Jadi tuh generasi muda Halak Batak khususnya itu Mbak Ngaliang dan Otosa mengusir di Thailand, menang di Malaysia, Mandapol namanya pijak refleksi itu sudah gengsi. Di mana tempat-tempat toko-toko bagus-bagus tidak menjadi suatu yang rendah, itu sudah menjadi persyaratan pariwisata. Iya. Nah, jadi mulu di hitaan margengsi ala anak niraja dan mulu Mandapol hita, tapi bisa dipelajari selain ilmu kesehatan juga seperti Bapak tadi itu di Palembang ada ilmunya, anak yang sakit tadi bisa diobati. Saya pikir dan salah sebagai Mandapol generasi muda Pak, generasi muda Pak. Boleh dimodernisasi kan? Fisioterapi sekarang kan fisioterapi luar. Fisioterapi. Jadi Pak memang banyak ahli-ahli sosiologi kita di Batak. Kesalahan katanya merubah mental anak raja menjadi mental melayani. Nah mau lah. Ada seorang turis profesor gigi ke Balige menanya toilet kepada seorang ibu. Iya. Nah, karena dia orang pendatang di hotel itu. Bisa, di mana Bu toiletnya Bu? Ibu itu terus marah. Kau pikir aku tuh kan jaga-jaga toilet katanya gitu. Nah, Nerpuro penjaga toilet tahu katanya. Lalu lima katanya. Seharusnya kan ibu itu bilang, aku orang baru Pak di sini. Iya. Inilah artinya sebagai. Jadi Om Madi bilang bagaimana mau laku turis kita? Kalau begitulah jawaban ibu itu tadi. Iya. Harus tidak tahu dia yang nanya itu seorang profesor. Nah, di mana toiletnya Bu? Udah nggak mau jaga-jaga katanya. Karena aku yang menjaga-jaga WC itu katanya gitu di hotel itu. Iya. Agak ketawa juga memang profesor. Memang ini salah bertanya sama orang Batak katanya gitu kan. Jadi mental Mandapol melayani atung mata guru atung denggan pi ale bahasa roha dan holo mandok manang mangulah. Mata Morgana udah Pak. Jadi menarik Amang. Jadi kalau dibilang Pak Payan tadi kan nilai-nilai itu kan udah terkikis, tergerus. Kalau dari Pak Doktor tadi kan karena ada amanah dari orang tua yang melekat gitu ya, termasuk terakhir tadi mengusut tadi. Ya, bisa mengusut ya. Nah, kalau era sekarang kan kalau kita lihat kehidupannya kan semakin cepat, orang tua semakin sibuk, ada gadget, orang tua sama anak mungkin udah kurang koordinasi. Ya, jadi petua-petua seperti yang disampaikan Prof. Mahmud atau Dr. Mahmud tadi mungkin udah jarang ya kan, karena ketika orang tua sekarang udah mempasrahkan anaknya itu sama pengasuh. Nah, balik ke filosofi tadi, apa kira-kira yang harus kita lakukan biar nilai-nilai ini meresap lagi di masyarakat, terutama di orang-orang muda seperti kami? Ya aku sendiri aja udah nggak paham gitu. Jadi apa mau kita buat gitu? Jadi kalau dari saya pikirannya begini, mata guru rohasi sehat. Sebelum itu dulu ada baris-baris ligaja di Rura Pengaluan, Molo Marsuru Raja ikut di Uluan, Molo sini Uluan gabi Rodo Hamagon, Molo di Uluan gabi dapat Pangumoan. Itu satu yang tetap diikuti. Ada lagi misalnya yang upasa Batak yang memberi pesan-pesan moral kepada orang-orang muda tadi gitu. Misalnya Patun Anguluan Tois Hamagoan gitu kan. Artinya kalau kita sopan itu adalah jalan hidup. Tapi kalau kita dengki kita akan hilang. Nah, gitu ya. Ini semua termasuk mata guru rohasi sian ini kan sudah ada sebelum ada pemerintah. Oke. Ya, pemerintah Indonesia kan mulai tanggal 18 Agustus, ya kan? Mengantar ke gerbang. Tadi
kita bahas nanti lagi. Pembukaan kita kan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sebab itu penjajah juga punya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dan segala bangsa telah diantarkan ke pintu gerbang. Berarti belum masuk. Setelah ini, sebelumnya ini sudah ada filosofi Batak tadi. Nilai-nilai luhur tadi sudah ada. Nilai luhur. Radong dope Republik Indonesia. Bius dope diteki di Hitabata. Baca bius. Nah, jadi moloi sukun amang ta mudi manurung isi tanggung jawab besar. Dan buta dok tu pemerintah. Oke. Alang adong hianon kearifan lokal ini sudah ada sebelum ada pemerintah. Oh itu jauh. Jadi kalau ini sekarang dikatakan pemerintah madisi karena pemerintah dipilih secara demokrasi dengan pemilihan kepala pilkada langsung, saya pikir enggak. Ini adalah traditional wisdom, kearifan lokal. Saya pikir harus kembali kepada komunitas. PR kita bersama lah. Komunitas Batak, ya. Molo mata guru rohasis yang semakin tidak dimengerti, tidak pernah didengar lagi. Ya, sedangkan amang Payan Tumbanggor pun ajang lu begibah katanya. Padahal dia mungkin dalam sebulan sekali masih menghadiri upacara adat, perkawinan segala. Tapi mata guru rohasis sehat. Bagaimana ini revitalisasi? Artinya supaya generasi muda tidak lupa terhadap pesan-pesan moral yang sangat mulia. Ya, kalau saya tanya pengacara-pengacara orang Batak di Jakarta sana, kok berani kok menangani kayak gitu? Mata guru rohasis sehat. Asal ku tengok Pak materinya, hatiku kutanya. Artinya kan seolah-olah nggak sekolah fakultas hukum dia kan. Hatinya, ya kan? Nah, apa nggak salah hatimu atau matamu melihat kan gitu kan? Ini semua teori hanya untuk membenarkan matanya tadi. Gitu kan? Nah, jadi saya pikir harus kembali kepada kearifan lokal, kepada komunitas. Nah, masalahnya sekarang kepemimpinan informal, misalnya datu, misalnya ini, misalnya itu, kayaknya sudah semakin langka. Iya. Nah, gimana itu pendapat Pak Mahmud? Ya, memang kearifan lokal itu sudah lama sekali menjadi bagian dari peradaban, ya. Dan itu kan diagungkan, dipatuhi. Nah, sementara kalau aspek hukum, sebenarnya hukum nasional itu kan bersumber dari salah satu kan dari ada sumber-sumber hukum ada. Ada persoalan politik yang membuat itu tergerus. Dulu kita ada peradilan desa misalnya, kan masalah dulu banyak perkara tidak masuk ke PN. Karena cukup selesai dengan peralihan desa dan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dipatuhi, sangat wibawa. Mohon maaf, hancurnya peradilan desa dan tergerusnya kearifan lokal itu mulai dengan Undang-Undang Desa tahun 79. Nomor 5. Itu. Nomor 5 tahun 79. Nomor 5 tahun 79 karena saat itu, mohon maaf, di kita ada huta namanya. Di Batak huta. Di Padang ada, di Minang ada nagari. Di Palembang itu ada marga. Yang berbeda pada konsep desa yang mohon maaf itu konsep dari Jawa ya. Mungkin sesuai di Jawa tapi belum tentu sesuai di daerah kita. Katakanlah marga di kampung saya, marga itu dia punya harta kekayaan sendiri, dia punya legislatif sendiri, punya yudikatif sendiri, dan dia punya eksekutif sendiri. Masyarakat menjadi sejahtera saat itu karena begini, karena misalnya tanah dikelola oleh kepala marga, namanya kepala marga itu namanya Kerio ya, Kerio itu untuk kepala desa namanya lupa saya. Kerio. Misalnya satu masyarakat ini, satu kepala keluarga dikasih 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. 15% disetor ke kas baru. Tak ada perbuatan tanah. Land reformnya ya. Land reform sudah ada. Aspek karena kekuasaan saat itu, jadilah desa. Akhirnya tanah-tanah ulayat habis. Iya. Jadi habis. kearifan lokal itu yang tergerus. Lebih dulu sudah ada sebelum Republik ini ada, hilang. Nah, ini yang membuat kita ini akhirnya kayak dalam istilah Thomas Hobbes itu, siapa yang kuat memakan yang lemah. Homo homini lupus. Tidak ada lagi pertimbangan hati nurani tadi. Mata guru rohasis. Mata guru itu kaitannya. Jadi mata guru itu luar biasa ini. Seandainya pertimbangan apa penampakan diukur dengan nurani, benar atau salah. Karena kita tidak boleh menjadi orang munafik. Nah, jadi benar ya benar, ya salah ya salah. Hak orang jangan diambil. Itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat ya, lagu-lagu Batak itu,
lagu-lagu itu menyentuh perasaan semua. Iya, iya. Nilainya kan, Ende. nilai. Tetapi apakah lagu ini menginternalisasi di perbuatan? Nah ini kan ada gerusan enggak? Karena dari lagu itu bisa menggambarkan bagaimana suasana hatinya, keagungan dari perbuatannya dan kebijakan sikapnya. Ini menurut saya harus didorong terus gitu. Gitu. Ende Pak, masuk. Setuju Pak Mahmud bahwa gerusan tadi bukan hanya karena perkembangan zaman, tapi juga informal leader, kearifan lokal juga mengalami erosi yang luar biasa. Sedikit saya tambahkan, tidak selamanya salah masyarakat. Karena hasil penelitian saya kan penelitian di Palembang tentang mengapa Palembang itu angka kejahatan tertinggi. Disertasi saya tentang itu. Penyebabnya salah satu karena undang-undang desa. Apa kaitannya? Waktu jadi desa, masyarakat miskin, mereka merantau ke kota Palembang, dan kota Palembang kan dianggap kota yang gawat saat itu kan. Jadi masing-masing kami ini dibekali kalau merantau ilmu silat. Makanya membela diri. Makanya ada peribahasa yang sedikit berbau kekerasan. Misalnya orang Pegagan, apa peribahasanya? Kami dak katik mati sakit, mati berbunuhan gale. Orang kami tidak ada mati sakit, mati berbunuhan semua. Orang Sekayu mati dem asal top, nggak apa-apa mati, yang penting terkenal. Ada juga di daerah Kombreng mungkin ada, di mana belanga pecah di situ darah tumpah. Orang heroik semua. Iya heroik. Ada orang daerah Lintang, Lintang Pak Lawang dibunuh jadilah. Tidak membunuh, dibunuh jadilah. Nah ini bukan budaya yang lahir dari kearifan lokal, tetapi ketika itu banyak orang berimigrasi dari urbanisasi dari desa ke kota mencari pekerjaan dan tidak punya bekal untuk bekerja, akhirnya perampokan terjadi untuk perlu kondisi. Makanya saya menemukan juga ada kekerasan struktural masa lalu dalam bahasa saya penyebab itu, sehingga Palembang itu rawan saat itu. Masyarakat mau makan. Nah disitulah, jadi kalau di Palembang dulu kalau kami mau berkelahi, kami saling tanya, kau orang mana? Gitu, kau orang mana? Nah orang Sekayu. Nah kalau masih bisa damai, kita damaikan dulu, tapi tak bisa lagi cabut. Begitu istilahnya. Tuja. Dan orang kami kan tidak etnis kan, tidak keroyokan ya. Yang penting kalau dikeroyok ya saya mati sendiri dan kamu mati, berarti itu imbang. Nggak jadi masalah. Nah itu. Nah ini muncul ketika kondisi sebenarnya. Itu marga jadi masih ada. Atau hancur. Setelah undang-undang desa itu ya. Hancur. Sama dengan negara. Tapi sekarang dengan otonomi desa ini balik lagi katanya di sini ada Kuta juga, ada Nagori di Simalungun. Sana nggak balik. Itu yang harus dihidupkan lagi. Seru nasional. Yang hanya hidup itu, setahu saya ya, hanya Nagari yang hidup saat itu. Tapi kalau marga itu bawahnya dusun. Nah, dusun ya. Marga dusun, nah itu hancur. Padahal marga itu menyumbang juga uang kemerdekaan saat itu. Nah ini yang memang jadi masalah. Nah sekarang kita harus menggali kembali kearifan lokal ini. Jadi memang ada istilahnya ada panduan itu, dan orang-orang yang menjadi tokoh adat, tokoh masyarakat itu orang tidak pernah korup. Dia diagungkan. Dia menjadi menjadi mediator persoalan. Polisi dulu tak boleh masuk dulu. Kalau mau nangkap warga ya ke Kerio menghadap. Kerio itu kan kepala desa, Kerio. Kata Kerionya, "Bapak tak boleh tangkap itu warga kami, saya selesaikan Pak, nanti saya lapor." Tak boleh masuk. Saking hebatnya. Otoritasnya tinggi, berkarisma. Tapi bersih. Bersih. Kalau sekarang ya tahulah kepala desa misalnya, ada desa banyak. Dipilih sekarang pakai undang-undang ini ya, undang-undang desa ya. Undang-undang desa. Jadi saya bisa menyimpulkan hancurnya kearifan lokal itu salah satunya undang-undang desa. Karena ada undang-undang desa. Itulah bahasa saya, penelitian saya itu kekerasan struktural. Gitu. Pada dasarnya orang Palembang itu baik-baik. Nah karena kebutuhan bertarunglah dia mencari pekerjaan gitu. Mungkin pada kondisinya juga Batak juga begitu. Iya, dulu bius sudah dihancurkan zaman penjajahan. Masuknya Kala Silmaraja 1907. Iya. Nah itu bius bubar semua. Jadilah konsep desa lagi. Konsep desa. Nah menyamaratakan ini jadi masalah itu. Iya. Menyamaratakan ini. Sedap, luar biasa. Jadi mata guru roasesean, mata menurut Pak Dokter tadi sumber ilmu pengetahuan, kemudian hati menjadi aspek pengukur ilmu pengetahuan tadi. Kebenaran. Iya, kebenaran. Oke.
Mungkin udah 20 menit kita berdiskusi, cukup sedap rasanya. Oke, mungkin sebelum kita tutup Pak Kirman, Pak Satma, Pak Tunggor, orang-orang ada Saton, Mata Guru, closing statement. Roasi Sianon, ada kira-kira obsesi ini Pak Tunggor, Mapegu Pasaon. Sebenarnya Pak, kalau dari segi bahasa ini udah biasa kita dengar Pak, tapi ini karena Pak bersibatat Ya. seperti kata-kata itu Pak, dari mata turun ke hati. Hanya timbul cinta. Kalau udah cinta Pak, udah susah Pak. Udah semuanya udah terukur dengan hati. Nah itu Pak. Dari mata turun ke hati. Dari sawah turun ke kali. Kalau Bapak jatuh cinta, Sekarang apapun ceritanya Pak. dari mata turun ke kantong. Nah, itu sekarang Pak, dari mata turun ke kantong. Itu Baru ada rohanya. Baru tergerus. Dari Maroka ya. baru ya. Apalagi pakai rob ini. Mungkin dari Pak Dokter sebelum di closing Pak Kirman. Ada pepatah dari orang tua saya yang selalu saya pegang dalam hidup itu. Pertama, setiap jalan ada ujung. Setiap jalan ada ujungnya. Ya, setiap tepian menemukan danaunya atau air. Luar biasa. Kan begitu. Kalau ada batu menghadang langkahi, kalau ada tembok menghadang loncati. Tetapi kalau tak bisa lagi benturkan. Lima ini Pak. Emang betul loh, wong kita galau. Semangat Pak lima. Hadapi maksudnya kalau sudah tak bisa lagi. Nah gitu. Jadi kita berjalan, bertindak, gunakan nurani, terus asa aspek sosial, namanya soleh sosial dan soleh ritual. Nah, itulah yang modal kita, sehingga ketika kita pergi orang menangis. Coba kalau kita pergi orang tertawa, bahagia, itu bahaya namanya. Oke, thank you Pak. Silahkan di close. Jadi Korea tema di Amang Tumanggor, golongan Deling yang masih perjumpaan kita, Mata Guru Rohasi Sean, saya tak ingat mohon Pak Mahmud, Mata Guru Rohasi Sean, mata adalah guru hati memutuskan, itu satu hal yang baik. Ya. Saya pikir Tuhamu sudah kapino pernihalak batak di dia pihamu maringanan ingot mata guru Rohasi Sean ala naikun bisuk do sungut uluk malo sungut uluk bisuk sungut darapati. Jadi upasa masa ada upasa terakhir emis kita batua perlingkuman di Siborok saya di Batam masih lihat tua saya horas mahita di Parorot. Terima kasih, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Iya. Horas Horas, merdeka. Horas.